Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi berkaitan dengan konten-konten media jurnalistik, yaitu fokusnya itu pada foto jurnalistik. Ya, eh, jadi dalam pembahasan kali ini, foto jurnalistik itu merupakan bagian dari konten dalam sebuah media massa, baik itu secara konvensional maupun secara online, seperti itu ya. Nah, dalam konteks kali ini, dalam konteks kekinian pun, saya kira di beberapa media massa, baik itu konvensional maupun secara online, peran dari foto jurnalistik ini akan menjadi penting. Ya, malahan kalau misalkan dalam sebuah pemberitaan tidak ada gambarnya, tidak ada fotonya, tampaknya tidak akan menarik. Nah, fungsi-fungsi dari foto jurnalistik itulah yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan atau pada pembahasan materi kali ini. Kita akan mulai. Nah, baik, saya punya salah satu foto yang saya ambil ya dari googling. Ini ada foto, Anda tentunya tahu ini ada salah seorang pesohor atau penyanyi lah di Indonesia, namanya itu Raisa. Tapi foto ini diambil sebelum Raisa menikah dengan Hamish Daud. Nah, itu hal itu penting untuk Anda ketahui kan. Kenapa? Karena pada saat itu eh, Raisa menjadi salah satu bagian selain nanti ada Isyana Saraswati ya, yang sangat diidolakan oleh para kaum pria maupun ya wanita ya pada saat itu ya. Ini ada salah satu foto selfie dia ya ketika itu lalu ditanggapi dengan berbagai macam tanggapan yang sangat menarik. Ya, ada tanggapan yang misalkan, "Wah, baru beres mandi tanpa make up pun cantik," gitu ya. Atau ada beberapa hal yang menanggapi, secara umum, secara normatif dan lain-lain seperti itu. Tapi intinya adalah apakah foto selfie seperti ini, itu dapat kita katakan sebagai foto jurnalistik? Ada foto Raisa yang lainnya, yaitu ini ada salah satu foto Raisa, momen ini diabadikan dalam media sosialnya ketika itu dia menggunakan sebuah jersey salah satu klub Liga Inggris yaitu Chelsea. Nah, pada saat itu ramai kemudian dikomentari sehingga para fans Chelsea yang ada di Indonesia itu ramai-ramai nantinya memuja dan memuji kecantikan Raisa tentunya dan juga sebagai sebuah pengesahan bahwa Raisa aja mengagumi Chelsea, Pak. Walaupun pada faktanya dia sangat Raisa tidak terlalu begitu menyenangi lah olahraga sepak bola ini gitu kan ya. Tapi hal ini bisa menjadi heboh. Ya, tapi dalam foto ini bisa menjadi heboh lalu berikutnya menjadi berita di dalam portal-portal berita yang menyajikan nantinya suguhan entertainment seperti itu. Pertanyaan yang sama juga saya ingin tanyakan, apakah ini salah satu atau kita sebut sebagai foto jurnalistik? Nah, ada beberapa foto yang coba saya rangkum dari beberapa media yang coba saya dapatkan ya. Ini ada nanti ada di bawah itu ada seorang fotografer perang ya atau fotografer khusus ya untuk nantinya liputan-liputan khusus seperti perang, ya bencana dan yang lain seperti itu. Anda bisa melihat ini ada seorang jurnalis foto dari Reuters, gitu ya, dari kantor berita Reuters. Dia sampai berdarah-darah itu ya. Ini sedang meliput demo ya. Lalu dia sampai berdarah-darah itu Anda bisa lihat. Nah, tapi disitulah totalitas nantinya dia lakukan sebagai salah satu seorang jurnalis yang memang nanti tugasnya itu harus menginformasikan kejadian kepada para pembaca atau penikmatnya itu secara faktual, akurat ya, dan juga kredibel seperti itu. Atau kalau Anda melihat yang ada foto, ada kerumunan itu ya, di atas itu ada nantinya beberapa Satpol PP yang dalam hal ini itu sedang melakukan tugasnya untuk mengusir dan juga untuk mengambil lahan yang sudah diputuskan. Dan lalu berikutnya ada perlawanan dari masyarakat pada saat itu, kemudian digambarkan ada seorang perempuan membuka bajunya ya,
kemudian kerumunan tersebut itu menjadi berhenti karena apa? Karena bukan semata-mata takut, mungkin nanti karena semata-mata malu gitu untuk dilihat, walaupun nggak tahu malu ataupun nantinya pura-pura malu seperti itu. Tapi faktanya di beberapa demo, kalau udah emak-emak atau ibu-ibu turun gitu kan ya dengan satu kata kuncinya itu lawan, lalu berikutnya mereka seperti dicontoh seperti ini, itu ada keseganan dan yang lain-lain seperti itu. Nah, kalau Anda lihat juga di foto yang sebelahnya itu kan pasca terjadi peristiwa tsunami ya di Aceh, kemudian kan kita disuguhkan sebuah fakta yang menarik bahwa di antara sekian apa namanya itu bangunan sekitaran Masjid Baitur Rahman itu hancur, tapi ada hanya satu yang tersisa yang masih utuh sampai dengan sekarang, yaitu masjidnya Masjid Baitur Rahman tersebut. Malah sekitarnya itu terbawa saking besarnya peristiwa tsunami pada tahun 2000 berapa 2004 atau 2005 lah, lupa lagi seperti itu. Nah, dari ketiga foto ini, apakah ini disebut foto jurnalistik atau dapat kita kategorikan sebagai foto jurnalistik? Nah, mari kita bahas fungsi foto dalam media massa. Nah, permasalahan yang pertama yang harus kita bahas adalah foto, yaitu digunakan sebagai mata bagi pembacanya, yaitu sebagai media komunikasi. Nah, jadi kalau misalkan ada peristiwa tadi tsunami, ya orang itu tidak cukup kalau dalam media massa berbentuk cetak, tidak cukup hanyalah nantinya deskripsi-deskripsi yang menggambarkan bagaimana dahsyatnya peristiwa bencana tersebut. Nah, tentunya foto di sini juga akan banyak berfungsi, akan banyak mengguna nantinya untuk apa namanya menyampaikan apa yang sebetulnya terjadi atau seberapa dahsyatkah kejadian peristiwa yang memang terjadi seperti itu. Nah, dalam artian seperti ini, foto juga dapat sebagai bukti faktual ya sebuah peristiwa itu terjadi. Nah, bahwa kan jangan lupa bahwa setiap informasi yang disampaikan dalam media massa itu harus nantinya faktual. Nah, pertanyaannya, apakah bukti-bukti faktual itu menunjang dengan deretan kata-kata, kalimat, ataupun paragraf dalam media cetak? Ya tentunya kalau kita berbicara media apa namanya itu dalam media selain cetak gitu ya, media elektronik ya, itu kan salah satu foto ini menjadi salah satu aspek yang penting. Bukan fotonya, saya kira kameranya, entah itu kamera foto atau nantinya kamera film. Nah, jangan lupa juga bahwa foto itu digunakan sebagai elemen estetis. Nah, faktanya berdasarkan penelitian Siri Josephson, beliau mengatakan bahwa 10 detik pertama ya orang itu akan tertuju pada foto. Nah, jadi kalau Anda melihat di beberapa headline news dari surat kabar, gitu ya, entah itu nantinya yang secara konvensional tercetak atau media online, itu selalu nantinya yang pertama berdasarkan penelitian Siri Josephson tersebut adalah 10 detik pertama pasti melihat fotonya. Nah, makanya kalau di media massa harian, koran misalkan tercetak itu di bagian halaman awal itu selalu nantinya ada foto yang besarnya, lalu nanti ada kalimat apa namanya itu headline-nya begitu yang ditulis dengan huruf yang besar dibandingkan dengan isi beritanya. Nah, itu karena faktanya memang seperti itu. Tadi 10 detik pertama akan melihat tertuju pada foto. Nah, hal ini nantinya berbeda gitu kan ya. Kalau misalkan medianya itu secara online ditampilkan secara online ya di internet, itu faktanya itu masih berdasarkan penelitian Siri Josephson bahwa kalau di internet itu sekitar 64 responden yang melihat pertama fotonya. Nah, selebihnya itu adalah tertuju pada artikel atau tulisannya yang paling penting seperti itu. Nah, kalau secara historis, nah ini jadi kita berbicara nantinya ada istilah jurnalistik foto ini atau foto jurnalisme ini dikemukakan pertama kali oleh Cliff Edom. Ya, Cliff Edom itu seorang dosen ya di Universitas Missouri pada program ilmu jurnalistik. Nah, beliau itu ditasbihkan sebagai penemu istilahnya ya jurnalis foto. Nah, workshop jurnalistik foto pertamanya itu dilakukan pada tahun 1946. Nah, dari workshop itulah kemudian orang atau media massa besar pada saat itu di Amerika mulai melirik bahwa pentingnya elemen-elemen fotografi di dalam sebuah media massa, entah itu sebagai elemen estetik ya, dan juga nantinya untuk fungsi-fungsi lainnya yang tadi sudah kita bahas. Nah, era keemasan
jurnalistik foto itu di Amerika gitu ya, dalam sejarahnya itu sekitar tahun 1930-an sampai dengan 1950-an. Nah, jadi apa yang dikumpulkan oleh Cliff Edom tadi dalam workshop-nya tahun 1946 itu merupakan rangkaian dari tahun 1930 ya, dari beberapa media-media media-media massa pada saat itu, media cetak, menggunakan foto itu sebagai bagian dari penyampaian informasi jurnalistiknya. Misalkan ada di harian Picture Post itu di London, lalu berikutnya ada Paris Match di Perancis, ada majalah Life USA, juga Sport Illustrated dari Amerika, lalu di Daily Mirror London, dan juga di Daily Graphic New York. Nah, mereka mampu merangkul pembaca yang besar melalui penggunaan fotografi. Nah, ternyata faktanya bahwa ketika majalah ataupun harian, koran ya, ataupun tabloid pada masa-masa ini menggunakan media jurnalistik ya, dalam hal ini fotojurnalistik, nah itu oplahnya itu nanti akan besar gitu ya. Jadi nanti peminatnya itu besar gitu kan ya, tidak semata-mata nantinya butuh akan beritanya, tapi ternyata foto-foto yang disajikan sebagai bagian dari fotojurnalistik itu eh, apa namanya itu me, apa ya namanya itu me, apa, me- mendapatkan respon yang baik dari pembaca sehingga nantinya meningkatkan olah dari media massa tersebut. Nah, kalau kita lihat secara historis dibandingkan dengan media media massa secara cetak ya, di luar nantinya berbicara fotojurnalistik, bahwa fotojurnalistik itu usianya jauh lebih muda daripada jurnalistik tulis. Ya kan, faktanya juga kita harus berbicara bahwa eh, teknologi foto itu atau kameranya dalam hal ini memang itu salah satu bagian dari revolusi industri ya, lalu kemudian dikembangkan dan yang lainnya seperti itu, sehingga kekinian nantinya kita berbicara bahwa semakin canggih kameranya itu semakin menunjang bahwa semakin berkualitasnya foto jurnalistik tersebut. Nah, hal ini disebabkan tadi yang seperti saya katakan, yang pada saat fotografi ditemukan, teknologi percetakan belum bisa membawa foto ke surat kabar. Jadi kameranya udah jauh-jauh hari sebelum tahun 1930-an ditemukan, gitu kan ya. Ya tentunya Anda harus mengingat peran siapa, Thomas Alva Edison ya, yang menemukan lampu pijar. Nah, dari lampu pijar itulah kemudian dikembangkan teknologi tersebut nantinya ada di kamera, termasuk nantinya kamera yang bisa menangkap objek bergerak yang banyak digunakan sebagai kamera untuk pembuatan film dan lain-lain seperti itu. Nah, permasalahannya teknologi kameranya sudah ada, tapi percetakannya yang pada saat itu belum nantinya bisa mencetak foto ke dalam template-template di surat-surat kabar atau di majalah pada saat itu. Nah, kalau ini saya bisa memberi contoh, misalkan kalau dulu gitu kan ya, sekitar tahun 90-an lah, kalau Anda ingat, misalkan kalau ada pemilihan desa, pemilihan kades, kepala desa, kan itu dipilih langsung ya. Itu biasanya si calon-calon itu direpresentasikan dengan misalkan dengan buah-buahan, misalkan di calon kades A nantinya representasinya dalam buah anggur. Lalu calon kades B nanti direpresentasikan dalam buah pepaya misalkan. Jadi orang-orang yang nanti akan memilih itu orang tersebut pilihlah anggur atau pilihlah pepaya gitu kan ya. Itu kan tidak tidak fotonya itu tidak dicetak berdasarkan nantinya foto, tapi nantinya berdasarkan di upload atau apalah istilahnya seperti itu ya. Nah, namun kalau Anda lihat di sekitar tahun ya 2000-an ya, kita bisa melihat baligo-baligo para anggota dewan itu kan sudah bisa semakin besar ya. Jadi kalau dulu itu kalau pas masa pemilu itu nanti baligo-baligo calon anggota legislatif itu kecil, paling ukuran A4 atau misalkan ukuran yang lebih besar dari A4, misalkan seperti itu. A3. Nah, kalau sekarang itu baligo itu semakin besar. Dalam artian apa? Teknologinya sudah bisa nantinya mengakomodir gitu kan ya, bahwa dari satu foto yang resolusinya segini segini nantinya bisa diperbesar sehingga bagus. Nah, itu pun yang pada faktanya di poin yang dua ini, yang di teknologi percetakan itu makin ke sini itu semakin baik. Nah, oleh karena itulah maka ketika teknologi percetakan itu sudah semakin diupdate, ya teknologi fotonya juga sudah semakin maju. Nah, kemudian berkembanglah apa yang kita sebut sebagai foto jurnalistik. Ya,
walaupun sebelumnya tidak berwarna gitu kan ya, lalu berikutnya bisa menampilkan warna dan lain seperti itu. Nah, foto sebuah kejadian diberitakan dengan cara digambar ulang dan disketsa. Nah, kalau dulu itu, gitu kan ya, jadi, sebelum, teknologi percetakan bisa membawa foto ke surat kabar, nah bahwa pada saat itu untuk menggambarkan sebuah peristiwa itu dibuatlah sketsanya. Nah, kalau hal ini mah, masih berlaku untuk di sistem peradilan di, Inggris atau di Britania Raya bahwa, kalau dalam sebuah apa namanya itu, pengadilan gitu kan ya, nah itu nantinya tidak boleh difoto ya, tapi nantinya untuk memberitakan ke khalayak bahwa itu ada terdakwanya, ada hakim, ada penasihat hukum, ada apa namanya teh, jaksa, itu nantinya digambarkan dengan sketsa. Itu sampai sekarang di Inggris masih seperti itu. Ya, tapi kan di beberapa proses peradilan seperti misalkan di kita kan udah bisa secara langsung ya, fotografer, ya jurnalis foto maupun nantinya jurnalis, elektronik, membawa kamera filmnya itu bisa dengan, apa namanya itu, mengambil, gambar maupun nanti mengambil videonya seperti itu. Tapi pada umumnya ketika itu dalam sejarahnya, bahwa, untuk menampilkan sebuah ilustrasi itu dibuatlah sebuah sketsa. Nah, baru berikutnya muncullah fotografi atau muncullah, foto jurnalistik. Nah, surat kabar pertama yang memuat gambar sketsa sebagai berita adalah Daily Graphic ya, pada 16 April 1877 gitu ya. Gambar berita pertama tersebut tentang peristiwa kebakaran. Nah, kan bisa kebayang nih, sebuah sketsa kalau Anda yang paham berkaitan dengan seni gambar, itu kan akan kesulitan gambar bagaimana kobaran api. Karena setahu saya itu kalau yang paling sulit, dalam apa, menggambar bidang dalam sebuah sketsa itu adalah kalau ngegambar rambut, yaitu menggambar tadi kobaran kobaran api seperti itu. Itu secara historisnya. Nah, wartawan foto, ya itu bagi seorang jurnalis, foto yang baik, sebuah foto itu tidak sekedar diambil asal jepret atau snapshot saja. Nah, foto yang mereka jepret atau mereka hasilkan tersebut itu harus merupakan sebuah proses berpikir. Ya tentunya kan kita nanti akan berbicara apa angle yang tepat gitu kan ya. Lalu sudut angle yang tepat, lalu berikutnya konteksnya dilihat juga bagaimana apa namanya itu human interest-nya juga harus dimunculkan kalau objeknya itu berupa manusia. Nah, juga jangan lupa berkaitan dengan objeknya juga ya, termasuk nantinya beberapa pemenuhan-pemenuhan yang tidak hanya sekedar jepret aja, tapi foto itu nantinya harus berbicara. Kenapa? Karena berdasarkan pendapat Wilson Hicks bahwa foto jurnalistik itu adalah sebuah gambar dan kata. Nah, jadi orang tanpa nantinya ada deskripsi khusus yang membahas tentang foto tersebut, bahwa foto itu sudah memberitahu, foto yang dijepret oleh seorang jurnalis foto itu sudah memberikan informasi yang lengkap tanpa harus nantinya digambarkan secara ulang, seperti itu ya, atau dibicarakan secara ulang. Nah, yang paling penting juga Anda mesti nantinya merencanakan sebuah peliputan. Ya, bagi jurnalis foto tentunya sama seperti jurnalis-jurnalis yang lainnya harus merencanakan peliputan tersebut. Yang pertama, tentunya kalau hard news itu sifatnya insidental ya, karena kalau sifatnya insidental ini kan beberapa yang harus Anda siapkan kan karena ngedadak ya, tentunya beberapa foto atau kamera yang memang dibutuhkan yang bisa diambil, yang bisa digunakan secara mendadak tersebut. Ya kan kalau sekarang kita lihat kemajuan teknologi juga, kamera handphone itu kan akan menjadi bagian yang penting ya, karena semakin ke sini kan semakin bagus pixel dan yang lainnya untuk menangkap objek, seperti itu. Nah, lalu berikutnya ada kalau misalkan beritanya itu, liputannya itu berupa nantinya soft news, ya secara terencana kan perencanaan-perencanaan untuk meliputnya itu nantinya bisa kita siapkan, misalkan membutuhkan kamera apa, nantinya lensanya seperti apa, tempatnya di mana gitu kan, itu nanti bisa kita persiapkan. Nah, itulah yang akan kita bahas berkaitan dengan perencanaan pemotretan. Nah, jadi kan Anda harus mempersiapkan alat yang digunakan tentunya. Ya, ada nantinya satu set mungkin kamera SLR ya, dengan 2 atau 3 jenis lensa, ada lensa lebar, lensa medium, lensa tele, yang ini kalau untuk konteks kekinian kan ada dalam sebuah, smartphone gitu kan ya, kan semakin mudah dan lain sebagainya. Tapi bagi fotografer tampaknya sih beda, kamera handphone di smartphone-nya beda juga dengan kamera yang memang dikhususkan untuk foto. Jangan lupa juga mungkin nantinya ada apa namanya, flash juga dibutuhkan, blitz ya, lalu ada teleconverter, lalu ada tripod dan lain-lain yang
persiapan-persiapan tersebut harus disiapkan, alat-alat tersebut harus disiapkan. Nah, juga yang tak kalah penting, jangan lupa juga kita harus lihat kondisi lapangan, bahwa kalau misalkan lapangan berudara sangat panas atau dingin, ya usahakan juga membawa kamera, cadangan kamera, ya kamera manual, karena salah satu problem kamera otomatis itu kerap memiliki nantinya cepat ngedrop gitu kalau di udaranya itu panas atau dingin. Nah, itu kan dibutuhkan nantinya apa ya, tentunya kan charger dan lain-lain seperti itu ya. Dan jangan lupa juga kalau kamera otomatis itu ya dipersiapkan aja memory card-nya ya. Jadi yang berapa giga misalkan seperti itu ya. Nah, kalau kamera manual juga, nah kan ada yang senang kamera manual, ada yang senang juga nantinya ada kamera otomatis, kan itu tergantung nantinya dari kebutuhan. Nah, pertanyaannya kalau jurnalis foto yang profesional, kamera-kamera tersebut itu jadi bagian alat yang memang harus ditunjang sebagai alat penunjang yang memang harus diperlukan, dibutuhkan, dan nanti Anda bisa menjadi bagian apa namanya kebutuhan alat yang harus apa namanya disediakan ya oleh perusahaan seperti itu. Nah, kalau misalkan kamera manual, kalau misalkan situasinya itu siang hari, kita bisa menerapkan ya filmnya itu di ISO 100 misalkan ya. Itu tampaknya lebih cocok. Nah, kalau misalkan di dalam dan luar atau situasi di luarnya itu sedang hujan, nah ISO 200 atau 400 itu akan sangat cocok untuk menangkap objek seperti itu ya. Nah, juga yang tak kalah penting adalah ini sifatnya normatif ya, jadi sesuaikan kostumnya gitu kan. Kalau beritanya soft news yang memang direncanakan, masa iya gitu kan kalau misalkan liputannya di acara resmi kita menggunakan apa namanya pakaian yang tidak resmi, ya tentunya harus menyesuaikan. Dan jangan lupa juga ID card yang menjadi apa namanya penanda gitu kan bahwa Anda itu seorang jurnalis itu penting. Tadi kenali wilayah seperti yang sudah dijelaskan, apakah nantinya di outdoor atau di indoor, ya nanti kan bisa menyesuaikan dengan kamera yang akan dibawa. Nah, menentukan dramatisasi objek gambar juga ini menjadi penting. Nah, saya kira kalau beberapa dari Anda yang mengenal tentang metode atau teknik atau trik tentang foto gitu kan ya. Nah, selain angle gitu kan ya, sudut gitu kan, sudut pandang Anda mengambil objek, dan tentunya Anda juga nantinya bisa mendramatisasi objek gambar tersebut. Ya dilihat nantinya dari peristiwa apa yang coba Anda gambarkan. Ini sebagai salah satu contohnya. Anda kan bisa melihat gitu kan ya, kalau misalkan di kamera mah kita kan bisa, dulu itu ada istilah boker ya, bokeh atau boker bokeh ya, seperti itu ya, bahwa apa si kamera itu fokusnya itu pada objek yang kita apa namanya itu tandai, misalkan seperti ini gitu kan ya, di antara sekian banyak angkot gitu kan ya, di antara sekian alat transformasi modern ya ternyata masih tersisa alat transformasi tradisional seperti dalam foto ini misalkan delman seperti itu. Nah, ini kan salah satu bentuk dari dramatisasi objek tadi kan ya. Jadi kalau Anda lihat foto ini merupakan bagian dari foto jurnalistik tanpa harus nantinya ada deskripsi kata-kata yang banyak sebagai bagian dari berita informasi. Foto ini juga nantinya bisa kita dapat kita apa namanya maknai informasinya kira-kira apa gitu kan ya, seperti itu kan. Lagi-lagi kita nanti berbicara pada tafsiran tafsiran pembaca seperti itu, tapi ini udah jelas gitu kan ya, seperti itu. Jadi kalau kita harus buat berita dari gambar ini, saya kira jelas kan. Nah, saya kira sebagai sebuah simpulan, ya, ini yang paling penting adalah seorang pemotret, nah, seorang jurnalis foto itu merupakan pengamat, harus merupakan seorang pengamat yang baik. Apa yang difoto tidak selalu seperti apa yang terlihat seadanya. Nah, kelebihan pemotret atau seorang foto jurnalistik itu adalah melihat yang tidak orang lihat dan menampilkannya dalam sudut dan perspektif yang enak dilihat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, gitu ya. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas beberapa materi konten-konten media jurnalistik selain nantinya dari foto jurnalistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.